Halo teman-teman, video kali ini seru nih. Kita bakal ngomongin penjahat-penjahat yang sekarang malah jadi legenda dunia. Ya, kalian nggak salah dengar, penjahat. Dulu mereka ditakuti dan diburu, tapi nggak ngerti deh kok sekarang malah jadi inspirasi film, buku, bahkan ikon budaya pop. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas kisah hidup mereka, dari masa lalu yang kelam, sampai akhirnya mereka terkenal di seluruh dunia. Gimana ya, kok bisa dari kriminal jadi terkenal banget? Apa yang membuat mereka begitu menarik? Apa mungkin ada sisi lain dari mereka yang kita nggak tahu? Sisi yang jarang terungkap? Yuk, kita cari tahu asal-usul dan sejarah mereka yang menarik ini. Robin Hood, siapa sih yang nggak kenal? Tokoh legendaris ini sudah menjadi bagian dari cerita rakyat selama berabad-abad. Ceritanya sudah ada sejak zaman dulu banget. Bahkan sebelum ada internet, orang-orang sudah membicarakannya. Bayangkan, dari zaman manuskrip kuno dan buku-buku tua, kisahnya sudah tersebar luas. Bayangin, dari zaman belum ada internet aja, orang-orang udah ngomongin dia. Cerita tentang Robin Hood ini terus berkembang dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Robin Hood diceritakan sebagai seorang pemanah yang jago banget. Tinggalnya di hutan Sherwood bareng sama teman-temannya yang juga jago berantem. Mereka ini bukan sekadar pemanah biasa, tapi juga ahli strategi dan taktik perang. Tapi, bukan jago berantem biasa ya, mereka ini perampok. Namun, mereka bukan perampok sembarangan, mereka punya kode etik sendiri. Nah, yang bikin Robin Hood beda sama perampok lain, dia ini perampok yang baik hati. Dia dan teman-temannya merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Katanya sih, dia merampok orang kaya untuk dibagi-bagiin ke orang miskin. Ini yang membuatnya dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat kecil. Robin Hood ini kayak pahlawannya rakyat kecil gitu deh. Dia menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Tapi, meskipun begitu, dia tetap aja kriminal. Pemerintah dan pihak berwenang terus mengejarnya karena tindakannya yang melanggar hukum. Masa iya, mau baik hati gimana pun, ngerampok tetap aja salah kan? Ini menimbulkan dilema moral yang menarik untuk dibahas. Nah, di bagian ini, kita akan ngebahas lebih dalam tentang Robin Hood. Apakah dia benar-benar pahlawan atau hanya penjahat yang pintar memanipulasi citra dirinya? Apakah dia beneran pahlawan rakyat? Atau cuma penjahat yang pintar ngibul biar dianggap pahlawan? Kita akan melihat berbagai sudut pandang tentang dirinya. Apakah dia benar-benar membantu rakyat atau hanya mencari keuntungan pribadi? Kita bakal bahas juga tentang asal-usulnya, dari mana dia berasal, dan gimana ceritanya dia bisa jadi terkenal banget kayak sekarang. Bagaimana kisahnya bisa bertahan dan terus diceritakan hingga kini. Siap-siap, kita akan masuk ke hutan Sherwood dan ngebahas tuntas tentang Robin Hood. Mari kita telusuri jejaknya dan mengungkap misteri di balik legenda ini. Dari hutan Sherwood, kita pindah ke kota Chicago di tahun 1920-an. Chicago pada masa itu adalah kota yang penuh dengan dinamika, hiruk-pikuk, dan perubahan besar. Kota ini menjadi pusat industri dan perdagangan, tetapi juga menjadi sarang kejahatan dan korupsi. Di masa itu, ada satu nama yang paling ditakuti sekaligus disegani, Al Capone. Dia bukan hanya seorang kriminal biasa, tetapi simbol dari era tersebut. Al Capone adalah sosok yang menguasai dunia bawah tanah Chicago dengan tangan besi. Dia ini bos mafia kelas kakap yang menguasai dunia bawah tanah Chicago. Dengan jaringan yang luas dan pengaruh yang besar, Al Capone berhasil membangun kerajaan kriminal yang sulit ditandingi. Kalian pasti kebayangkan gimana seramnya dunia mafia? Dunia yang penuh dengan kekerasan, pengkhianatan, dan intrik. Di balik gemerlapnya kehidupan malam Chicago, ada sisi gelap yang mengintai. Ya, Al Capone ini terlibat dalam berbagai kejahatan, mulai dari perjudian, prostitusi, sampai menyelundupkan minuman keras. Dia memanfaatkan larangan minuman keras di era Prohibition untuk membangun kekayaannya. Bayangin di masa itu, minuman keras aja dilarang, tapi dia malah jadi rajanya. Dengan jaringan penyelundupan yang canggih, Al Capone berhasil menguasai pasar gelap minuman keras di Chicago. Gaya hidupnya mewah banget, dikelilingi perempuan-perempuan cantik, dan punya banyak anak buah yang siap mati buat dia. Al Capone menikmati kekayaannya dengan mobil-mobil mewah, rumah besar, dan pesta-pesta glamor. Tapi di balik kemewahan dan kekuasaannya, Al Capone juga dikenal sebagai sosok yang kejam dan gak segan-segan ngehabisin siapapun yang berani ngelawan dia.
Kekerasan adalah alat utamanya untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi uniknya, di mata sebagian orang, Al Capone ini juga dianggap pahlawan. Dia sering tampil di depan umum sebagai sosok dermawan yang peduli pada masyarakat. Kok bisa? Jadi waktu itu Amerika lagi susah karena ekonomi lagi buruk, dan Al Capone ini sering banget bagi-bagi makanan gratis ke orang-orang miskin. Dia mendirikan dapur umum yang menyediakan makanan bagi ribuan orang setiap harinya. Nah, di bagian ini, kita akan ngebahas lebih dalam tentang sisi gelap Al Capone, sepak terjangnya di dunia mafia, dan juga sisi lain dirinya yang mungkin gak banyak diketahui orang. Bagaimana dia bisa mengelabui hukum dan tetap berkuasa selama bertahun-tahun. Siap-siap masuk ke dunia mafia yang penuh intrik dan ketegangan. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana Al Capone menjalankan operasinya, siapa saja yang menjadi musuhnya, dan bagaimana akhirnya dia bisa ditangkap. Bagian 3, Jesse James, koboi pemberontak dari barat. Oke, sekarang kita pindah ke Wild West, tempat koboi-koboi beraksi. Di sana ada satu nama yang melegenda, Jesse James. Dia ini perampok bank dan kereta api yang paling terkenal di Amerika Serikat. Jesse James hidup di masa setelah Perang Saudara Amerika. Dia dan gengnya, James Younger Gang, terkenal karena keberanian dan kelihayan mereka dalam merampok bank dan kereta api. Bayangin di zaman itu, bank dan kereta api kan dijaga ketat, tapi mereka selalu berhasil lolos. Tapi, Jesse James bukan cuma perampok biasa. Dia ini dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat kecil terhadap pemerintah dan orang-orang kaya yang dianggap menindas mereka. Mirip-mirip Robin Hood lah ceritanya. Nah, di bagian ini kita akan ngebahas lebih dalam tentang aksi-aksi nekat Jesse James dan gengnya, serta bagaimana dia bisa menjadi ikon budaya pop Amerika. Siap-siap, kita akan berpetualang ke Wild West yang penuh debu dan tembakan. Bagian 4, Bonnie and Clyde, kisah cinta dan peluru. Dari Wild West, kita pindah ke era depresi besar di Amerika. Di masa-masa sulit itu, muncul sepasang kekasih yang jadi legenda, Bonnie Parker dan Clyde Barrow, atau yang lebih dikenal dengan Bonnie and Clyde. Mereka ini pasangan kriminal yang paling terkenal di Amerika. Aksi-aksi perampokan bank dan pencurian mereka selalu jadi berita utama di koran-koran. Tapi, yang bikin mereka beda, Bonnie and Clyde ini kayak Romeo and Juliet versi kriminal. Kisah cinta mereka di tengah-tengah aksi kriminal yang berbahaya, jadi daya tarik tersendiri. Mereka ini pasangan yang nekat dan selalu kompak, bahkan sampai akhir hayat mereka. Di bagian ini kita akan ngebahas lebih dalam tentang kisah cinta Bonnie and Clyde yang tragis, aksi-aksi kriminal mereka yang menegangkan, dan bagaimana mereka akhirnya menemui ajalnya. Siap-siap, kita akan dibawa ke era depresi besar yang penuh dengan kisah cinta, pengkhianatan, dan tentu saja peluru. Bagian 5, Blackbeard, teror lautan lepas. Ahoy matey, siapkan dirimu untuk petualangan yang mendebarkan di lautan luas. Kali ini kita akan berlayar ke lautan lepas, bertemu dengan bajak laut paling ditakuti sepanjang masa Blackbeard. Namanya saja sudah membuat banyak pelaut gemetar ketakutan. Blackbeard atau Edward Teach adalah kapten bajak laut yang terkenal kejam dan bengis. Dia tidak hanya merampok, tetapi juga menebar ketakutan di mana-mana. Dia beraksi di perairan Karibia dan pantai Amerika Utara pada awal abad ke-18. Wilayah ini menjadi saksi bisu dari banyak aksi brutalnya. Bayangin, di zaman itu, kapal-kapal berlayar di lautan luas tanpa GPS dan teknologi canggih kayak sekarang. Mereka hanya mengandalkan bintang dan peta sederhana. Nah, Blackbeard ini dengan mudahnya merampok kapal-kapal dagang dan menebarkan teror di lautan. Dia sangat ahli dalam strategi serangan mendadak. Dia digambarin punya janggut hitam yang panjang dan lebat, yang dia hias dengan sumbu api. Bayangkan betapa menakutkannya melihat sosok seperti itu di tengah lautan. Katanya sih, biar nambah sangar dan bikin musuh-musuhnya ketakutan. Dan ternyata, berhasil. Banyak musuh yang langsung menyerah tanpa perlawanan. Di bagian ini, kita akan ngebahas lebih dalam tentang sepak terjang Blackbeard di lautan lepas. Bagaimana dia bisa menjadi bajak laut yang paling ditakuti, dan juga tentang kematiannya yang tragis. Pertempuran terakhirnya adalah salah satu yang paling legendaris dalam sejarah bajak laut. Siap-siap, kita akan berlayar ke dunia bajak laut yang penuh dengan harta karun, pertempuran laut, dan tentu saja Blackbeard. Jangan lewatkan kisah seru ini.
karena kita akan mengungkap banyak rahasia dan fakta menarik tentang kehidupan bajak laut yang penuh petualangan dan bahaya. Nah, itu dia tadi kisah-kisah para penjahat yang akhirnya jadi legenda dunia. Dari Robin Hood si pemanah yang dermawan, Al Capone si Godfather Chicago, Jesse James si koboi pemberontak, Bonnie and Clyde si pasangan kriminal, sampai Blackbeard si teror lautan. Ternyata, di balik kejahatan yang mereka lakukan, ada kisah-kisah menarik yang bikin mereka dikenang sampai sekarang.